Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Pendengar saya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang disiarkan langsung dari Jalan Setiabudi 19 ya. Nomor WA 0812210223 atau ke 081221167440. Insya Allah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Embun Pagi. Alhamdulillah dalam badan sehat walafiat ya. Tentu harapan kami ya, pendengar AC yang rutin setia menemani kami tetap dalam badan sehat walafiat ya. Yang sedang diuji dengan berbagai masalah ya, yakinilah innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Makin banyak ujian, insya Allah makin dekat kepada Allah. Makin banyak dikecewakan oleh manusia, makin yakin hanya Allah yang tidak akan mengecewakan kita. Karena itu apa yang terjadi, sikapilah dengan husnuzon ya, berbaik sangka kepada Allah. Di balik peristiwa yang terjadi yang menimpa pada diri kita atau keluarga kita, pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Nah, hikmah itu salah satunya adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah karena peristiwa tertentu, itu hikmah. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Iya, layanan WA yang kemarin belum sempat saya jawab ya, karena luar biasa ya, kemarin ada acara keluarga juga, saya tidak sempat buka nomor WA ini ya. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Baru saja kami ya, mendengar kabar gembira ya, gencatan senjata Palestina dengan Israel ya. Ini baru malah timbul lagi perang. Ini gimana pendapat Pak Ustadz ya? Selama perjanjian itu dengan yang namanya Yahudi ya, yang namanya Yahudi itu ada kurang lebih 56 watak Yahudi dalam Al-Quran itu ya, coba diteliti ya, mari kita teliti sama-sama ya. Itu salah satunya senang mencaplok tanah orang ya. Itu jadi kalau sudah Yahudi senang geser batas tanah orang tuh. Lihat dalam hadis itu sangat banyak tuh ya. Yang kedua, ingkar janji. Sejak zaman Nabi kan begitu. Makanya jangan percaya kalau sudah janji Yahudi pasti yang pertama dia berjanji, yang pertama juga dia yang mengkhianati. Dan itu Rasul munafik gitu. Puncaknya munafik itu Yahudi. Ya, yang terlalu banyak berharap lah. Karena itu umat Islam harus bersatu dalam doa ya, bersatu dalam zikir, bersatu dalam mengumpulkan dana, bersatu dalam berjuang. Jamaah atau rahmah, kebersamaan adalah rahmat. Wal furqatu azabun, perpecahan itu azab. Fa inna syaitana mal wahid, sungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Itu ya, itu satu. Kedua, jangan lupa masih ada anggapan bahwa Palestina kita. Nah, jadi al mu'minu alal mu'mini kalbunyan. Mukmin dengan mukmin itu satu kesatuan. Nah, karena satu kesatuan berarti kami itu tidak dibatasi satu negara. Muslim di dunia ini satu keluarga besar. Karena satu keluarga besar, wajar kalau kita peduli. Nah, nanti kalau masing-masing urusan tidak ada urusan, nanti doa harus dirubah. Allahumma gfir lil mu'mina wal mu'minat, itu ada doa kan? Saling mendoakan minimal. Ya, saling mendoakan. Ada anjuran kunut najilah dibaca, bagus itu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena itu bagi siapapun yang terlibat dalam aksi sosial demi tegaknya negara Palestina, itu bagian dari ajaran Islam. Dengan ya tentu dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Al-faqatu bustul mawahib, kata Rasul ya. Musibah adalah anugerah. Itu maksudnya apa Pak Ustadz? Ya itu bukan hadis ya, itu
ungkapan Sayyidina Ali kalau nggak salah ya. Karena ungkapan Sayyidina Ali walaupun ungkapan sahabat dan beliau ini adalah ahli surga, tidak salah kalau kita jadikan patokan. Al-faqatu pustul mawahib. Musibah adalah hamparan ujian, hamparan anugerah bila benar menyikapinya. Nah, untuk ini siapapun yang sedang diuji dengan penyakit, dengan ekonomi, dengan rumah tangga, dengan anak, jadikanlah pintu anugerah. Dekati Allah ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada hubungannya harta yang kita miliki dengan kebangkrutan di masa yang akan datang? Karena saya temukan ada keluarga saya, ayah ibunya luar biasa kayanya, sekarang anak-anaknya kurang begitu bagus ekonominya. Ada yang mengatakan itu dampak dari dosa ayah ibunya, itu dampak dari harta yang diberikan sama ayah ibunya, harta yang tidak halal. Ini gimana Ustaz? Ya memang ada hubungannya ya. Ada yang disebut dengan yurisul faqra ya, mewariskan kemelaratan. Ya, satu toma ya, tama itu rakus ya. Nah, rakus itu ya. Kalau sudah rakus itu hati-hati ya. Karena itu yang menyebabkan orang itu bangkrut di masa yang akan datang. Kata Nabi, iyyakum wat tama, jauhi oleh kalian tamak itu, rakus itu ya. Nah, orang rakus itu biasanya lupa itu bukan punya dirinya, diambil, itu rakus ya. Iyyakum wat tama, jauhi oleh kalian rakus, tamak itu. Fa innahul faqrul hadir. Karena sungguhnya sifat rakus itu, sifat hawak itu ya, akan menghadirkan kemelaratan di masa yang akan datang. Berarti anak cucu kita bisa jadi dampak dari dosa orang tua itu, anak bisa miskin. Mungkin 1, 2, 3 turunan bisa saja dia menikmati, tapi seluruh harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal itu masuk kepada istidraj. Dan istidraj itu siksaan berupa bergelimangnya kekayaan. Penyebabnya apa? Salah satunya dia mendapatkan harta itu dengan cara rakus atau tamak. Ciri orang yang tamak itu ngambil hak milik orang lain, pembagian waris tidak adil, sebut aja kakak atau adik ya. Ada jatah adik di situ diambil oleh kakaknya. Mungkin 1 tahun, 2 tahun bisa menikmati, tapi seluruh harta yang tidak didapat, yang didapat dengan cara yang tidak baik, itu jatuh kepada istidraj. Ujungnya apa? Anak-anaknya akan miskin. Nah, itu yang dimaksud kata Rasul, fa innahul faqru hadir. Sesungguhnya sikap tamak itu, sikap rakus itu akan menghadirkan di masa yang akan datang, menghadirkan kemelaratan di masa yang akan datang. Hanya harus hati-hati itu ya, hati-hati. Kalau kelihatan musyawarah waris tiba-tiba ada yang ngotot, udah mundur aja. Kita nggak mungkin berbicara dengan orang yang marah ya. Berbicara dengan orang-orang yang tidak bisa menahan emosi. Satu itu. Yang kedua, tidak zakat. Sebagaimana hadis Nabi, hassinu amwalakum bizakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Coba, kalau bentengi harta dengan zakat berarti harta akan langgeng, akan subur, akan bertambah karena bentengnya kuat. Bila dia tidak zakat berarti dia tidak punya benteng dari kebangkrutan. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan harta minimal 84 gram emas bersih, keluarkan 2,5%. Sebut saja kalau 84 gram emas itu 40 juta. 2,5% umpama nih 250.000 umpamanya. Berarti sisanya nih 39 juta sekian itu halal semuanya. Tapi kalau tidak dikeluarkan 250.000, yang 39 juta sekian jadi haram. Ujungnya karena haram Allah tidak ridho. Karena tidak ridho berarti ada hak orang lain yang harus diberikan kepada orang itu. Kalau hak orang lain tidak diberikan berarti dia tidak membentengi hartanya dengan zakat. Nah makanya kalau ada, ini kenapa nih kok yang dulu itu bagus rincinya tek.
tiba-tiba anak-anaknya kurang bagi. Kemungkinan besar apa? Dia punya harta tidak mengeluarkan zakat. Itu yang akan yursul faqra, mewariskan kemelaratan. Banyak ingatkan terus, zakat. Sekalipun tidak sampai kepada zakat, pohon jumlahnya kurang dari 84 gram emas, maka sedekah, ya sedekah. Badiru bis sadaqah, segera kalian bersedekah. Fa innal balaa la yatakhataha, sesungguhnya bencana itu tidak bisa melangkahi sedekah, begitu ya. Nah, untuk ini sekedar mengingatkan nih, bagi yang kelebihan jangan lupa itu, jangan lupa ya. Segera bersedekah, mampu zakat, kalau mampu zakat. Dua tuh. Ketiga, kebangkrutan ekonomi itu berawal karena mengumpulkan harta dengan tidak wajar. Man jama'al mala bighairi haqqin. Siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar? Ya tidak wajar itu ya tidak wajar. Ada yang disakiti, ada yang suap menyuap, ada hasil judi, ada yang hasil jual diri, itu tidak wajar. Salatahullah, Allah akan menghancurkannya bilma'i dengan banjir, watin gempa, wanar kebakaran. Nah sekarang coba lihat, ya udah banjir, di sisi lain kebakaran, di sisi lain gempa. Maka kalau sudah banjir, gempa, kebakaran, pasti ekonomi hancur. Ada istilah si jago merah kan. Kalau sudah si jago merah udah ngamuk, itu udah puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran uang habis. Nah karena itu carilah rezeki yang wajar-wajar. Supaya apa? Supaya kita tidak melahirkan generasi yang sengsara. Nah, gitu Kang ya. Cari yang wajar-wajar. Kalau mampu sepeda ya sepeda, mampu motor. Jangan sampai demi mendapatkan harta orang itu dengan segala cara dihalalkan. Itu yang menyebabkan orang itu, anak cucunya mendapatkan dampak dari dosa itu. Yurisul faqra, mewariskan kemelaratan. Orang tua yang berbuat dosa, anaknya yang sengsara. Nah, banyak kan. Saya temukan ada seseorang yang Masya Allah ya, begitu sulit hidupnya. Pada dulu, waduh, ayah ibunya orang kaya. Ketika saya ngobrol dengan teman-temannya, wah tamah dampak tiba panah, cina gitu kan. Nah untuk ini cari rezeki yang wajar, supaya apa? Allah juga tahu itu kalau seorang ini jujur atau tidak, tahu Allah itu. Ya. Berikutnya yang terakhir, bangkrutnya ekonomi itu berawal dari itu. Nauzubillah, subhanallah, zina. Zina juga sama. Zina yusul faqra. Zina itu mewariskan kemelaratan. Ya. Nah, untuk ini dijaga anak-anak kita supaya tidak terlibat dalam maksiat, karena kemaksiatan itu akan mewariskan kemelaratan. Ya. Ya, saya kira demikian ya. Ada sebetulnya 11 perbuatan yang menyebabkan rezeki itu hilang. Ya, baru beberapa. 1, rakus, ya. Kedua, tidak wajar. Yang ketiga, maksiat atau berzinahan, baik zina muhsan ataupun ghairu muhsan. Ya. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Insya Allah Pak Ustadz Ahad besok kami syukuran dengan keluarga untuk ulang tahun usia. Alhamdulillah saya dikasih bonus 10 tahun lebih oleh Allah, dan anak-anak, mantu, cucu, buyut akan ngumpul. Saya harus memberikan sambutan selaku orang tua berupa nasihat, minta pencerahan ya untuk masalah umur. Ya, inna sa'adata kullu sa'adati tawilul umur fi ta'atillah. Inna sa'adata kullu sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Sesungguhnya kebahagiaan itu, dan setiap kebahagiaan atau puncak kebahagiaan itu adalah tulul umur fi ta'atillah, panjang umur dan taat kepada Allah. Itu yang paling penting. Jadi umur yang panjang hendaklah digunakan untuk taat kepada Allah. Hadis yang lain,
orang yang baik itu yang umurnya panjang, wa hasuna amalu, dan banyak kebaikannya. Itu walaupun usianya panjang, terlebih banyak keburukannya, dia tidak panjang umur. Jadi hakikat panjang umur itu bagaimana memanfaatkan umur untuk hal-hal yang baik. Makanya kalau ada kesempatan berbuat baik, segera. Kenapa? Umur kita kan nggak tahu, dikontrak oleh Allah tuh sampai ya, kontrakan kita mau habis kan nggak tahu usia berapa kita wafat. Makanya segera berbuat baik, karena kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur kelak. Itu banyak sekali ya kisah-kisah orang yang soleh ternyata berawal dari kebaikan yang dilakukan. Makanya tetap semangat berbuat baik. Di rumah berbuat baik. Nanti pas wafat akan dikenang kebaikan kita oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Di tempat kerja berbuat baik. Nanti begitu kita wafat akan dikenang kebaikan kita oleh teman-teman di kantor. Di lingkungan, di kampung tempat kita tinggal berbuat baik. Pas kita wafat nanti Pak RT, Pak RW dan warga akan menceritakan kebaikan kita. Dan setiap diceritakan kebaikan itu ngalir pahala terus kepada almarhumah. Ya, alhamdulillah dia sholat, mudah-mudahan sholatnya, mudah-mudahan pasti mendoakan kan kesananya. Fi'lul ma'ruf yaqi masuri asui. Pekerjaan yang baik akan menghindarkan keburukan yang akan terjadi. Gitu ya. Gitu ya Kang ya, ngiring binga sudah 73 tahun. Semoga usianya jadi jembatan untuk berbuat baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 281 Pak Ustadz, mohon maaf, ini kan mau gerhana kalau nggak salah minggu depan. Mohon bimbingannya ya, salat gerhana, kemudian takbir, dan lupa salat gerhana, takbir, berdoa, keempat bersedekah. Itu bagaimana cara salatnya dan sebagainya, nanya ke Pak Ustadz yang ada di masjid kita. Itu pastilah ada yang tahu ya. Intinya itu salat ya, ternyata sedang halangan, jangan salat, ganti dengan takbir. Nah, kemudian berdoa, doa yang dijawab salah satu waktu gerhana. Dan jangan lupa yang dilebihkan rezeki, bersedekahlah, karena saat itulah sedekah kita akan ada manfaatnya, pastilah. Hindari yang sifatnya tahyul ya. Tahyul itu menghubungkan dengan waktu putra Rasul wafat kan ada gerhana, dihubungkanlah, oh gerhana itu muncul karena putra Rasul wafat. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Betul ya. Bedakan ya orang yang sudah berilmu, orang muslim dengan non muslim. Dulu itu waktu kecil masa kentongan malah dipukul-pukul ya. Apa tutunggulan kata orang Sunda ya. Sekarang sudah waktunya kita sikapi dengan zikir, dengan takbir, dengan salat. Itu salat gerhana namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah sama-sama Bu ya. Mohon dimaafkan bila ada hal yang kurang berkenan. Untuk 815, saya kemarin ikut sholat Idul Fitri dan ternyata imam rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua hanya 1 kali, dan langsung Fatihah baca surat. Semuanya pada hilap. Apakah Idul Fitrinya sah? Sah ya. Idul Fitrinya sah. Karena takbir itu hukum rukun salat takbir. Adapun jumlah takbir itu tidak termasuk rukun, gitu ya. Sah salatnya. Jadi nggak usah diulang lagi ya. Berikutnya 148. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya baru cucu. Saya punya cucu baru melahirkan, berarti buyut ya. Alhamdulillah laki-laki. Yang jadi masalah kurban tidak mungkin karena kondisi ekonomi kami tidak memungkinkan. Kebetulan disesar, jadi biaya untuk kurban digunakan untuk akikah digunakan untuk biaya melahirkan. Bolehkah nanti akikahnya sudah ada uang?
atau harus 7, 14, 21 hari. Begini, afdol nih 7, 14, 21 hari. Nah, bila tidak ada, boleh di luar hari itu. Pokoknya 30 hari, 40 hari, 4 bulan silahkan. Aqa an nafsihi ba'da mabu'isa bin nubuwah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Nah, berarti boleh akikah sudah dewasa, walaupun ada ikhtilaf ya, ada perbedaan pendapat. Tapi saya termasuk menganjurkan, karena ibadah sosial tidak ada kata terlambat. Ya, lebih banyak lebih baik, begitu ya. Ya, assalamualaikum, punten mau tanya, saya sudah memaafkan dan melupakan sikap orang yang menyakiti, tapi kalau dia muncul dan nge-WA, timbul hati saya sedih lagi dan sakit hati atas perbuatannya. Apa sikap saya itu membuat saya berdosa atau tidak? Nuhun dari 042. Jadi begini ya, yang namanya sakit ya, kalau sudah nyelengit ya, manusia biasa. Saya ulang ya, manusia biasa. Ketemu dengan yang menyakiti, ketemunya sering lagi. Di kamar mandi ketemu, mau sholat ketemu, di undangan ketemu, di tempat takziah yang meninggal ketemu lagi dengan orang ini. Tek, dalam hati itu terasa rasa sakit. Udah, langsung jawab dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kata Nabi, malajimal istighfar. Siapa yang terus-menerus istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dzikin mahrujan, setiap kesulitan ada jalan keluar, wa min kulli hammin farajan, setiap kesedihan ada kemudahan. Jadi kalau sedih, ingat sakit gitu, udah istighfar yang banyak. Warajaquhum min haitsu la yahtasibu. Dan ternyata istighfar itu akan mendatangkan rezeki di luar dugaan. Istighfar yang banyak, gitu ya. Atau baca doa yang lain, yang penting zikir, diisi dengan zikir ya. Itu manusia biasa ya. Nabi SAW juga pernah mengalami itu, sampai turun ayat kan, fabima rahmatin minallah lintalahu. Disebabkan oleh rahmat Allah adalah engkau lemah lembut. Wastaghfir lahu, dan maafkanlah mereka. Wasyawirhu fil amri, ajaklah musyawarah dalam urusan. Jadi ternyata Nabi sendiri pernah mengalami hal yang sama, tapi tidak berlanjut-lanjut terus, benci tidak. Ujungnya kebencian akan hilang, karena pekerjaan yang baik itu yang jadi jawaban oleh Nabi SAW. Gitu ya Bu ya, walau alam bisa. Iya, berikutnya 529. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini bentar ya. Saya sering bersolawat, disenandungkan, dinyanyikan. Tapi belakangan ini ada orang yang tidak senang. Sampai saya ditegur depan orang banyak. Solawat itu doa, tidak boleh dinyanyikan. Terus hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Ya gini ya, ada salawat syair, ada salawat syar'i. Baik syair atau syar'i itu nilainya sama ya. Penting ketulusan, keikhlasan. Inna minasyair hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Apa itu hikmah? Salah satunya hikmah itu adalah sehat. Ada orang yang dengan nyanyi tiba-tiba sehat. Ada orang yang sakit terus ya, mendengar keluarga piknik langsung jag-jag. Jadi ada sehat tanpa medis. Salah satunya bersenandung ya, hal-hal yang baik. Saya pernah pergi ke Teluk Bayur ya, ujung sana, Sumatera kalau nggak salah. Ada ibu-ibu, Pak Ustadz saya mau mampir sebentar, tiba-tiba nyanyi aja. Terus saya tanya, Bu, kenapa? Ini kan dekat pabrik semen ya, Teluk Bayur sekarang ini. Kata beliau, di tempat inilah Pak Ustadz saya melepas almarhum suami saya, dan sampai sekarang jadi kenangan baik. Rupanya itulah yang terakhir kalinya suami melambaikan tangan, dan itulah lambaian terakhir kalinya, terus pulang. Sekarang saya longsong katanya. Tenang, kenapa? Saya sudah menyanyikan lagu ini. Dan langsung beliau sujud syukur karena
suaminya katanya wafat di medan perang membela negeri kita, dan orang yang wafat di medan perang membela negaranya itu bagian dari syahid fisabilillah. Itu ya, banyak itu para pahlawan masa lalu tidak semua angkat senjata, tapi ada yang dengan syair-syair penyemangat para pejuang, halo-halo Bandung dan yang lainnya, gitu ya. Jadi sholawat pun sama, istighfar pun sama, Asmaul Husna juga boleh. Jangan lupa dulu zaman Nabi Quran itu lurus aja bacanya, murotal, tidak ada barisnya, tidak ada lagunya. Belakangan ini sampai 7 lagu kan Al-Quran itu, sampai dilombakan kan musabaqah tilawatul Quran. Nah, boleh. Quran pun sama, begitupun yang lain. Istighfar juga sama, tasbih juga sama. Banyaklah peristiwa syariah Islam itu langsung dinyanyikan semua. Iya, sekedapnya ini yang telepon nih ya, nanti aja setelah siaran ya. Mohon maaf nih, langsung ke WA saja 081221167440 ya, di WA saja ya kalau ini siaran. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari 437 ya. Kang Haji, kalau suami marah asalnya saya sabar, marah lagi, sabar lagi, marah lagi, sabar lagi. Kesekian kalinya marah, saya lawan. Ini gimana menyikapi yang marah ya? Mau dirahasiakan katanya namanya. Ya ini kawan saya ya mungkin ya, dari SPG 2 ya. Jadi gini ya, marah itu kalau kita bisa mengendalikan, bisa menahan marah ya. Satu, man kafa godabahu kafalo anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Jadi azab itu turun karena orang itu tidak bisa menahan amarah. Mungkin pernah dengar ya kisah seorang bapak nolong kucing. Jadi si bapak ini lewat, ada kucing di atas balok kayu, di atas kolam kan. Nah, terus saja orang sudah bilang ngangkleng kan. Dia merasa iba, kasihan sama kucing itu. Hanya dia julurkan tangan. Apa yang terjadi? Malah kucing itu nyakar ya, sampai berdarah-darah. Satu kali nyakar lagi, satu kali nyakar lagi. Akhirnya dia ngambil kayu. Nah, langsung dikasihkan ke kucing itu, nyakar langsung kukunya itu nempel. Akhirnya dia gelantung di kayu itu, selamat. Ternyata apa yang dilakukan oleh si bapak ini ada yang memperhatikan. Seorang ibu. Kata si ibu ini, Pak, kenapa bapak tidak mukul kucing itu ketika nyakar? Sampai berdarah-darah. Malah bapak nyari kayu, hanya kucing itu tertolong, dia lari. Apa kata si bapak ini? Tangan ini katanya sering digunakan untuk berzikir tiap pada sholat. Tangan ini sudah lama disucikan dengan air wudhu. Tangan ini sudah lama digunakan untuk buka Al-Quran. Saya tidak mau terpancing tangan ini dengan amarahnya kucing. Saya nggak mau gara-gara kucing itu marah, tangan saya jadi berubah menjadi pemarah. Kemudian kata si ibu ini, oh gitu ya? Iya. Jadi kalau ada orang marah, kata tetap tolong. Dan akhirnya walaupun saya luka, tapi kucing itu tertolong. Dan pasti ladang pahala buat saya. Pergi si bapak ini. Nah, apa yang terjadi? Pelajaran yang kita ambil. Ketika kita menghadapi orang marah, jangan terpancing amarah. Terus saja berbuat baik. Walaupun dicakar, berbuat baik. Dicakar, berbuat baik. Ganti mungkin dengan kayu, sebanyakannya ke kayu. Ya, nah, gitu ya, supaya adab tidak akan turun. Begitu. Ya. Masih bersama 102,3 Rasa FM. Kita jangan kemana-mana dulu ya. Kita simak lagu berikut ini, insya Allah bermanfaat. Iya, masih bersama 102,3 Rasa FM. Kembali ke yang tadi ya. Jadi sikapi dengan tahan, ya, tahan. Yang kedua, kalau menghadapi orang marah, ya memang diam.
bagus diam ya. Karena diam itu katanya apa ya, benteng yang tanpa pagar ya. Diam itu asamtul Islam, diam itu damai. Kalau kita bicara melawan, malah tambah nyala amarah, itu lebih baik diam. Nah, diamnya kita itu bagian dari ciri orang yang beriman. Kan katanya orang diam itu hiasan orang yang beriman. As-samtu jainulil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Orang berilmu itu tidak pernah berbicara kecuali yang bermanfaat. Nah, kalau tidak bermanfaat lebih baik diam. Kalau dijawab malah tambah marah, diam. Nah, yang terakhir, yang ketiga, aktif ikuti ngasih masukan ya, kepada orang itu. Kalau suami lagi marah, kasih masukan dengan baik ya. Ada kaulan karimah, ada kaulan sadida, ada kaulan bil hikmah. Terlalu banyak orang yang kasar, yang pemarah, karena dilawan dengan lemah lembut, ujungnya dia terbawa lemah lembut. Bahkan jangan lupa, orang yang lemah lembut menghadapi orang yang marah, itu bisa menjadi pintu hidayah. Nah, saya temukan seorang ibu ya, syukuran di rumahnya. Saya tanya, syukuran apa nih? Suami saya, Ustaz, katanya. Jadi baik, alhamdulillah. Akhirnya saya mohon izin sama suaminya, Kang, coba bicara. Apa penyebabnya baik? Akhirnya beliau cerita, subhanallah, saya ini melihat Islam bukan dari Nabi terlalu jauh, bukan dari sahabat terlalu jauh, apalagi dari ulama terlalu jauh buat saya. Saya lihat Islam, lihat istri saya. Rupanya suaminya kurang baik ya, lagi marah apa, tetap istri saya itu berbuat baik. Pulang malam bawa minuman, tetap berbuat baik. Dia tidak pernah tidur sebelum pijit saya dulu, katanya. Ketika saya tanya, saya konfirmasi, kenapa Mama lakukan ini? Karena Rasul menganjurkan istri yang baik itu yang menyejukkan di saat panas ya, yang mendinginkan di saat suasana kurang baik. Menyejukkan di saat panas, mendinginkan di saat suasana kurang baik. Ya, kebayangkan pulang capek dipijit Ustaz, ya tidur terus begitu, ujungnya saya malu. Dan alhamdulillah hidayah datang. Mulai sekarang dan insya Allah seterusnya saya akan istiqomah jadi orang baik. Jadi ternyata amarah pun bila dijawab dengan prestasi kebaikan akan jadi pintu hidayah. Gitu ya, Bu, teteh-teteh, akang-akang. Begitu pun sebaliknya ya. Kalau punya istri yang marah, lebih baik sikapi dengan cara seperti itu. Iya, berikutnya, saya suka takut sekarang ini banyak posting yang mengerikan dari peristiwa Palestina. Dan saya termasuk yang penakut kalau lihat peristiwa yang mengerikan itu. Tapi kekeh teman saya ngirim video itu dan ujungnya minta sumbangan. Ya curiga tuh nggak boleh, tapi penting. Jangan memanfaatkan suasana mengatasnamakan. Saya ulang ya, mengatasnamakan. Beda kan atas nama dengan mengatasnamakan. Mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Palestina, mengatasnamakan perjuangan padahal untuk kepentingan tertentu. Sering kan banyak kotak amal mengatasnamakan sedekah, ujungnya untuk hal-hal yang kurang baik. Ini hati-hati ya. Makanya tugas kita kalau nggak senang udah matiin aja ya. Karena kalau dilawan nggak mungkin kan. Nah, langsung keluar dari grup boleh ya, kalau masa terganggu ya. Saya menemukan orang yang sakit ternyata setelah konsultasi dengan psikolog ya, ujungnya apa? Berhenti nonton TV, cuti nonton TV ternyata sembuh. Rupanya dia banyak nonton kayak sergap, kayak kriminal yang lain, jadi dihanti perasaan takut, terutama waktu malam takut ya. Hanya karena merasa takutnya berlebihan, ujungnya sakit. Nah, makanya ada tontonan, ada tuntunan. Ya, nontonlah yang buat tuntunan. Jangan nonton yang menemukan penyakit. Begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat posting Pak Ustadz di Pangandaran kemarin. Oh iya, saya ke Pangandaran ya. Jadi gini,
Adik saya Ustaz Syarif itu anaknya menikah dengan orang Pangandaran gitu. Bukannya ngajak ya. Kalau dibuka kita nengok sebentar. Nah, kalau tutup jangan. Ternyata dibuka. Ya kesempatan kan, kapan lagi ke sana. Pinggir laut sambil tadabur dengan anak cucu ya, mantu. Dan alhamdulillah lancar semuanya. Pido anaknya tisadayana. Kan sauna mudik tekengeng kan imah sanes mudik piknik. Ini bukan mudik menentukan hari pernikahan ya, insyaallah 3 Juli ya insyaallah. Nah gitunya kan pastilah yang namanya bepergian itu ada hikmahnya. Itu salah satu hikmahnya bisa mampir ke beberapa tempat yang lain. Cuma nggak bawa ikan ya, hapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah Pak Ustadz, saya mau umroh tapi was-was ya, ragu ya, karena saya khawatir kabarnya katanya tidak lancar di sananya. Ya gini, umroh itu ibadah yang di bawah haji. Kalau saya sih merasa tidak nyaman, apalagi media sosial kita kan sekarang ini luar biasa ya, dengan teknologi yang canggih itu kabar di sana muncul di sini, hanya beberapa detik sudah muncul di sini, gimana di Ka'bah, gimana di sana. Selama berita itu benar dan menyebabkan kita tidak nyaman, nah ragu, nah tinggalkan yang ragu. Pindah ke yang tidak meragukan. Karena ada kawan saya baru pulang umroh terus gimana, waduh nggak bisa ke Madinah katanya. Tapi alhamdulillah saya bisa umroh. Tapi tawafnya sendiri-sendiri katanya. Jaraknya dijaga gitu kan, protokol kesehatan diatur. Ya bagi yang pertama kan kebayang ya, sendiri-sendiri, nggak ada pembimbing. Nah, makanya pertimbangkan ya. Silakan istiharoh minta petunjuk kepada Allah. Allahumma khirli wahtali. Gitu ya. Berikutnya, gimana menyikapi musibah? Alhamdulillah saya sholat tidak ditinggalkan, nasihat agama saya berusaha untuk laksanakan. Tapi kenapa datang masalah silih berganti? Innas salihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang yang saleh itu akan diuji ya. Mereka akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Itu ya. Innas salihina yushaddadu alaihim. Sesungguhnya orang yang soleh itu mereka akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Zilzalan syadidah, dalam ayat yang lain wazulzilu, digoncangkan dengan ujian yang sangat berat. Dan masing-masing punya ujian. Yang diuji oleh penyakit, ada yang diuji oleh pasangan, ada yang diuji oleh anak, ada yang diuji oleh kurangnya ekonomi, ada yang diuji oleh kedudukan, ada yang diuji oleh harta yang banyak, ada yang diuji oleh istri yang banyak ya, ada yang diuji oleh ilmu yang luas. Semuanya ujian. Apakah dengan harta yang banyak kau masih ingat gak kepadaku? Gitulah zakat, infak, sedekah. Nah, apakah dengan punya kedudukan kau masih ingat gak kepadaku? Nah, itu bagi orang yang hartanya banyak, kedudukannya tinggi. Nanti apakah dengan sakit kau masih ingat gak kepadaku? Apakah dengan sehat kau masih ingat gak kepadaku? Semuanya ujian. Dan ujian itu al-faqah ustul mawahib. Nah, ujian dan cobaan itu adalah hamparan anugerah. Gitu, dekati Allah, karena dengan cara seperti itulah Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Al-faqah ustul mawahib. Ujian adalah hamparan anugerah. Begitu ya. Semua dapat ujian, walaupun ada yang disembunyikan, hanya tahu dirinya dengan Allah, ada yang dipamerkan ke orang lain ya. Saya diuji ini ya. Ya, orang baik itu adalah kitmanul musibah, menyembunyikan musibah kecuali kepada Allah. Nah, biasakan itu ya. Kalau ngadu kepada Allah perbanyak volumenya. Ngadu kepada manusia sedikit. Karena kalau ngadu kepada manusia salah ngadu lagi, malah ngejek kita kan, malah seneng. Nah, itu jadi adukanlah kepada Allah. Jadi akang-akang ya yang nanya tadi dari 450, bagus kalau segala ujian yang menimpa tetap
dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Kapan reuni SMP? Waduh, ini sebentar ya. Tenang aja lah, kondisi nyaman karena ini ulah ruang riungnya. Kondisi nyaman baru kita musyawarah lagi. Jangan mengatasnamakan reuni ujungnya menimbulkan penyakit ya. Karena silaturahmi itu gini. Isalu ma'amkana anil khair, itu silaturahmi. Menghubungkan sesuatu yang berujung kebaikan, itu silaturahmi. Ujungnya harus baik. Wadab'u ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang ujungnya kejelekan. Nah, jadi harus baik ujungnya. Kalau ujungnya menimbulkan penyakit, kita nyebarkan penyakit atau kita yang kena penyakit gara-gara silaturahmi itu, maka jatuhlah kepada tidak boleh atau haram silaturahmi itu. Gitu ya. Wadab'u ma'amkana anisyar, menolak sesuatu yang ujungnya syar, bisa penyakit, bisa akhlak yang tidak baik ya, bisa bencana dan yang lainnya, begitu ya. Dan reuni semuanya kita tunggu kondisi yang aman, nyaman ya. Kebayang ke reuni dibuarkan polisinya. Saya lihat kemarin di salah satu TV swasta ya, sedang acara besar-besaran di gedung, ternyata dibubarkan polisi karena belum minta izin juga. Nah itu kadang-kadang di kita mengatasnamakan apa ya, reuni ujungnya prosedur tidak dilaksanakan. Ujungnya apa? Kan malu tuh dibubarkan, udah pakai batik nama kabaya ibu-ibuna dibubarkan polisi ya. Ya begitu ya, akang-akang, teteh-teteh. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya udah ditinggal oleh suami kurang lebih 3 tahun. Sekarang wak saya membawa calon suami. Saya bingung nolaknya gimana, karena saya terus terang tidak serak sama orang ini. Ya siapapun bisa mencalonkannya, termasuk uwa, termasuk paman. Tapi kita punya hak untuk menolak. Karena nikah itu bukan hanya menyayangi, tapi harus mencintai. Nikah bukan hanya mencintai, tapi harus saling mencintai. Saya ulang ya, karunya tarima, jangan, harus saling mencintai. Dan cinta itu katanya tidak cukup dengan kertas, tapi bisa dirasakan, gitu ya. Kata syair lagu ya. Nah, cinta itu bukan sesuatu yang apa ya, yang cepat, kadang-kadang berproses, asalnya tuh bogoh gitu. Karena kebaikan yang banyak, akhlaknya baik, itu ternyata jadi cinta. Itu butuh proses, itu pentingnya ta'aruf. Mungkin saja awalnya tidak baik, ternyata jasanya banyak, jadi baik, jadi cinta. Tidak bisa langsung, ayo harus kamu sendiri udah lama, nggak bisa. Ada hak untuk menolak. Orang tua, paman, emang, teman, sahabat bisa mencalonkan untuk kita, tapi kita punya hak untuk memilih sendiri, mempertimbangkan sendiri, dan punya untuk menolak. Teh Kang ya, teh ya, nah, bilang saya sama Uwa, kalau ketinggalan awak, nanti sampaikan ke sana. Gitu. Ada istilah Sunda, ponok jodoh, panjang baraya. Pendek jodohnya, tapi persaudaraan panjang. Bisa jadi berawal dari persaudaraan, ujungnya pendek, jodohnya dipanjang. Kan banyak begitu. Coba lihat, ada yang berapa? 5 tahun. Kalau nggak salah SMA ketemu katanya. Ini cerita seorang bapak. Ini ibunya anak-anak, Ustaz, waduh wanita yang keras. Saya ditolak 3 kali, tapi saya nggak putus asa. 3 kali ditolak, mista manja utama ya. Setelah itu, ibunya sakit satu saat. Saya udah sakit aja ditolak 3 kali, tapi karena kemanusiaan katanya. Ya, saya jemput ibunya, saya bawa ke dokter. Dengan dia katanya, dengan ibunya anak. Mulai ada kata-kata yang bagus. Atuh nuhun, katanya. Oh ya, sama-sama, saya nggak damang. Kebetulan katanya ada resep mau dibeli. Ya, ini ya, keluarganya lagi nggak ada orang, saudaranya jauh-jauh. Alhamdulillah saya bantu, dan alhamdulillah sembuh dengan obat itu.
Kata yang kedua juga terima kasih A. Dan yang terakhir pas pulang kebetulan nggak ada yang jemput, saya jemput lagi. Alhamdulillah, sampai saya tunggu di rumahnya, saya suapin ibunya, dan alhamdulillah meninggalnya di pangkuan saya. Dan apa yang terjadi selama proses wafatnya itu, rupanya ibunya komunikasi dengan anak perempuan itu. Dia orang baik katanya. Kalau sayang sama mama, kalau kamu mau nikah dengan dia. Jadi ternyata cinta itu butuh proses. Bukannya proses, butuh prestasi kebaikan. Saya ulang, butuh proses dan butuh prestasi kebaikan. Asal nama terkasef kok keadaan jadi kasef gitu kan? Ya, gitu ya. Walau bisa. Iya, pecinta Embun Pagi. Ini SMS yang terakhir ya. Ini. Assalamualaikum, menurut Pak Ustadz, bila suami mempunyai hobi kawin, apakah itu takdir? Sikap istri harus gimana? Dari 812, istri tidak mau bercerai. Ya gini Bu ya, tidak identik poligami jelek. Saya ulang ya, tidak identik poligami jelek. Udah ibu sabar. Apa itu sabar? Wa mado'ofu wa mastakanu. Ya Allah, kalau ini ladang pahala buat saya, berikan kesabaran buat saya. Kalau ini ladang kebaikan buat saya, lapangkan hati saya untuk menerima peristiwa ini. Lebih baik jadi tukang kawin daripada tukang maaf pelacur ya. Gitu ya. Jadi ibu jangan tergesa-gesa. Karena jangan sampai menyelesaikan masalah bukan masalah baru. Kalau udah punya anak, tolong pertimbangkan. Jangan lupa komunikasi dengan baik. Pertimbangkan komunikasi dengan baik. Minta tolong kepada Allah dengan sholat malam dan sholat istikharah. Ya, sudah 1 jam kami menemani para pecinta Embun Pagi. Insya Allah Sabtu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila hal yang kurang berkenan, karena saya manusia biasa, ada keterbatasan. Tapi kalau ada kebaikan dari acara Embun Pagi ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat beraktivitas. Segala sesuatunya kita siapkan, karena kecerobohan bisa jadi awal bencana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.